Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang arsitektur Renaissance, yaitu sejarah tentang arsitektur Renaissance dan beberapa contoh bangunannya. Langsung saja, arsitektur Renaissance adalah arsitektur pada periode antara awal abad ke-15 sampai awal abad ke-17 di wilayah Eropa. Ketika terjadi ketertarikan terhadap budaya klasik, terutama budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno yang disebut Renaissance, gaya ini pertama kali berkembang di kota Florence, yaitu di Italia. Pada umumnya, arsitektur bangunan masa Renaissance memiliki fungsi keagamaan seperti gereja dan kapel, yaitu peninggalan dan melanjutkan bangunan masa medieval. Lalu bangunan-bangunan istana, pusat pemerintahan, dan rumah-rumah kediaman pendeta atau saudagar yang merupakan anggota masyarakat yang terhormat. Selanjutnya itu ada karakteristik dari Renaissance. Yang pertama itu ada denah bangunan. Denah bangunan Renaissance memiliki tampilan persegi dan simetris. Lalu fasad dari bangunan dengan arsitektur Renaissance dibuat secara simetris di sekitar sumbu vertikal bangunannya. Bangunan Renaissance menggunakan arch atau lengkungan yang digunakan sebagai jalan penghubung antara ruangan. Arsitektur ini erat dengan penggunaan kolom sebagai pondasi bangunan dan pilaster sebagai elemen dekoratifnya. Kubah merupakan salah satu karakteristik ikonik dalam arsitektur Renaissance, namun penggunaannya sangat terbatas dan hanya digunakan pada beberapa bangunan saja. Untuk selanjutnya itu ada bukaan. Bukaan pada masa Renaissance ini datar atau menggunakan arch semisirkuler. Terkadang dapat juga berbentuk elips, tapi hampir tidak pernah ada yang menggunakan arch berbentuk lancip. Selanjutnya itu ada dinding dan kolom. Pada abad pertengahan, dinding eksterior menggunakan material-material kecil yang disusun. Sementara itu, untuk masa Renaissance, dinding eksterior menggunakan batu atau plesteran sehingga terlihat halus. Pada masa ini, kolom-kolom Yunani dan Romawi digunakan kembali, namun hanya digunakan sebagai hiasan dan bukan sebagai penopang struktur. Lalu ada desain dan konstruksi. Tidak seperti arsitektur gotik yang memiliki denah persegi panjang, pada masa Renaissance, denah yang digunakan berbentuk persegi atau semisirkuler. Pada masa ini juga, kubah sering digunakan sebagai fitur struktural pada bagian eksterior dan juga sebagai atap bagi ruangan lebih kecil, yang hanya dapat dilihat di dalam bangunan. Pada abad pertengahan, kubah jarang digunakan, namun setelah digunakan dalam desain milik Brunelleschi dalam desain basilika di Santa Maria del Fiore dan juga pada desain Bramante untuk St. Peter Basilica. Kubah menjadi bagian yang penting dalam arsitektur gereja dan bahkan kemudian menjadi penting bagi bangunan sekuler seperti Villa Rotonda milik Palladio. Nah, jadi salah satu bangunan yang akan kita bahas yaitu Basilika Santo Petrus atau juga dikenal sebagai Basilika Santo Petrus di Vatikan atau Basilika Santo Petrus di Roma. Adalah gereja utama dalam Katolik Roma dan salah satu situs paling terkenal di Vatikan. Basilika ini didedikasikan untuk Santo Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus dan dianggap sebagai pendiri gereja Katolik. Lalu Basilika Santo Petrus terletak di kota Vatikan, negara independen yang terletak di tengah kota Roma, Italia. Basilika ini adalah salah satu contoh arsitektur Renaissance atau Barok terbesar dan paling terkenal di dunia. Konstruksi basilika ini dimulai pada abad ke-16 dengan beberapa arsitek terkenal yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk Michelangelo, Gian Lorenzo Bernini, dan Carlo Maderno. Jadi proses pembangunan Basilika Santo Petrus dimulai pada tahun 1506 oleh Paus Julius. Perencanaan dan desain pada awalnya proyek ini diberikan kepada arsitek Donato Bramante yang merancang rencana untuk sebuah gereja yang akan menggantikan gereja lama yang ada di situs tersebut. Bramante merancang rencana dengan menggabungkan gaya arsitektur Renaissance Italia dengan elemen-elemen arsitektur klasik Romawi.
Namun, rencana Bramante tidak selesai selama masa hidupnya. Setelah kematian Bramante pada tahun 1514, beberapa arsitek terkenal seperti Rafael Antonio da Sangallo dan Baldassare Peruzzi ditugaskan untuk mengubah rencana dan melanjutkan pembangunan basilika. Namun, ada perubahan-perubahan signifikan dalam desain dan rencana selama periode ini. Kontribusi Michelangelo pada tahun 1547, Michelangelo mengambil alih proyek ini dan menjadi arsitek utama pembangunan Basilika Santo Petrus. Ia mengubah rencana dan menghasilkan desain yang lebih megah. Salah satu kontribusi paling terkenalnya adalah desain kubah Basilika yang mengesankan. Lalu, kontribusi Gian Lorenzo. Setelah Michelangelo wafat, Gian Lorenzo Bernini mengambil peran penting dalam pembangunan basilika. Ia merancang dan membangun berbagai elemen artistik, termasuk baldaquin yang terletak di atas makam Santo Petrus. Bernini juga merancang kolonade di depan basilika yang terkenal dengan dua barisan kolom Dorik yang membentuk pelengkung yang mengelilingi Plaza Santo Petrus. Meskipun basilika tersebut dapat digunakan sejak awal abad ke-17, proses pemugaran dan perbaikan terus berlanjut selama beberapa abad berikutnya. Beberapa paus dan arsitek terus memperbaiki, memperluas, dan menghias basilika ini dengan seni-seni religius dan indah. Pemugaran terakhir besar dilakukan pada tahun 1600-an, yang melibatkan pemugaran fasad dan pembangunan kubah yang lebih kokoh. Proses pembangunan basilika ini berlangsung selama beberapa abad dan melibatkan banyak arsitek terkenal. Itulah sebabnya ada perubahan gaya arsitektur yang dapat dilihat dalam desain dan struktur basilika. Namun meskipun melibatkan berbagai arsitek, Basilika Santo Petrus tetap menjadi salah satu karya arsitektur paling megah dan penting dalam sejarah.